Nah, saudara bilang Tuhan, saya pesankan bagi kita, ya, kalau saudara baca sejarah manapun, kitab agama apapun, saudara tidak bakalan menemukan, ya, seorang pun yang berani berkata bahwa dia adalah jalan dari kebenaran dan hidup selain daripada Tuhan Yesus sendiri ketika dia datang ke dunia ini. Hanya Yesus satu-satunya yang berani berkata bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Kristus, tanpa melalui Yesus, tanpa percaya kepada Tuhan, tanpa percaya akan kedatangan Kristus di dunia ini, akan kematiannya di atas kayu salib, akan kebangkitannya dan akan kenaikannya di dalam kerajaan surga. Saudaraku dalam Tuhan, hanya itu jalan satu-satunya kita bisa masuk surga. Shalom saudara dalam Tuhan, Ustadz Mualaf yaitu Agustan nyinyir lagi dengan kekristenan. Nah saudara dalam Tuhan, apa pesannya terhadap kekristenan? Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Tuhan itu tidak diperanak, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Udah jelas. Tetapi sekali lagi, kalau di sebelah, ya, poin yang pertama, Tuhan itu tampak menjelma. Kalau saya dulu sekolah teologi, begini. Nah, saya kalau sekarang di sini, saya sebagai seorang pembicara. Ya. Kalau saya pulang, mungkin saya bawa kendaraan, itu dikatakan, oh, Agus itu Pak Sopir. Ya. Terus nanti ketemu lagi, pas saya di rumah sana, mungkin, ya, saya lagi di tempat itu kan yayasan menerima bantuan, saya mikul-mikul, ya, beras mungkin ya, orang, oh, Agus ini ternyata kuli, misalnya, tukang angkat, tukang panggul, misalnya seperti itu. Tapi oknumnya sama Agusnya. Yang menjadi pertanyaan, Agus, pembicara, Agus Sopir, ya, dan Agus tukang panggul itu kira-kira bisa berjalan bareng-barengan nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Yang satu saya di sini, satu ini nyetir, yang satu manggul, bareng-barengan nggak bisa. Nah, ini kejelekan mereka. Saya berani, dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Tidak pun mereka mau tuntut, silakan. Saya sudah siap segala-galanya demi iman dan Islam. Ya, saya sudah persiapkan kalau saya mau masuk bui, nggak apa-apa. Saya pun juga itu. Baik saudara dalam Tuhan, itu pesan daripada Ustadz Agustan terhadap Kristen. Dan kita tidak perlu emosi, kita tidak perlu menjawab juga. Biarlah video berikut yang menjawab, di mana dalam video berikut dijelaskan secara gamblang siapa Nabi Muhammad. Nah saudaraku dalam Tuhan, tanpa berlama-lama, langsung saja kita menyimak video singkat berikut. Simak sampai selesai dan temukan siapa sebenarnya Nabi Muhammad yang Ustadz Agustas sendiri bangga-banggakan. Mengapa saya membahas ayat-ayat ini? Saya membahas ini karena ada kaitannya dengan Yesus yang diimani di dalam kitab Injil yang disinggung di dalam Al-Quran yang disebut dengan nama Isa Al-Masih, tetapi dipahami secara keliru. Bukan hanya dipahami secara keliru, tetapi justru menuduh kitab Injil telah dipalsukan karena Yesus disebut Tuhan. Oleh karena itu saya akan membuktikan siapa yang mengubah artinya, supaya jangan ada dusta di antara kita. Sebagaimana dalam video saya sebelumnya, bahwa tujuan awal Muhammad adalah untuk menyebarkan Taurat dan Injil kepada orang-orang Mekah dan sekelilingnya dalam bahasa Arab, seperti yang tertulis di beberapa ayat Al-Quran Surah Al-An'am ayat 92, Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12, Quran Surah As-Syura ayat 7, yang diperkuat oleh pernyataan surat lainnya, yaitu Quran Surah As-Syura ayat 196-197, Quran Surah Yunus ayat 94, Quran Surah Al-Ankabut ayat 46, ayat 47, dan lain-lain. Dalam pengajarannya itu masih dapat dilihat di beberapa teks asli ayat-ayat Al-Quran jika Muhammad mengakui Isa Al-Masih adalah Tuhan. Misalnya Quran Surah An-Nisa ayat 171-175 yang akan saya bahas di video ini. Penyangkalan Isa Al-Masih adalah Tuhan diduga terjadi setelah Muhammad meninggal, seiring dengan munculnya ayat-ayat yang mengubah kiblat agama Islam dari Yerusalem ke Ka'bah, tempat penyembahan berhala-berhala orang-orang Quraisy. Untuk mengetahui mengapa saya mengatakan ini, silahkan Anda tonton video saya yang berjudul Muhammad lupa di mana rumah Tuhannya. Untuk itu,
Saya mencoba menunjukkan makna original teks Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 171-175, yang sebenarnya mengakui jika Isa Al-Masih itu Tuhan, tetapi kemudian makna dan tafsirnya dibelokkan, untuk mendukung misi mereka untuk kembali ke agama pagan mereka di Ka'bah setelah Muhammad tiada. Isa menurut Surah An-Nisa ayat 171. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Wa kalimatuhu artinya, dan kalimatnya. Waruhun minhu artinya, dan roh darinya. Sehingga artinya adalah, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan roh darinya. Ada 3 yang terlihat di ayat ini, yaitu, Allah sebagai sumber, kalimatnya dan rohnya. Tentu kalimat Allah dan roh Allah berasal dari Allah dan keduanya adalah bagian dari Allah itu sendiri. Keberadaan kalimat Allah dan roh dari Allah disebut hakikat Allah, di dalam iman Kristen disebut Bapa. Bagaimana pernyataan ayat ini tentang yang 3 tersebut? ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. Dan janganlah kamu mengatakan 3, berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu, sesungguhnya, Allah ilah yang Maha Esa. 3 yang dimaksud adalah, Allah, kalimatnya, dan rohnya. Artinya, Allah, kalimatnya dan rohnya bukan 3 Tuhan tetapi satu kesatuan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Karena Isa Al-Masih berasal dari roh Allah dan kalimatnya, maka Allah dan Isa Al-Masih itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dari sini jelas jika Isa Al-Masih bukan sosok lain yang dipersekutukan dengan Allah, tetapi karena ia adalah roh Allah yang menjadi manusia dan ia adalah kalimatnya. Isa menurut Surah An-Nisa, ayat 172. Ayat ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu Surat An-Nisa ayat 171. Al-Quran berkata, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Ada 2 informasi penting yang terkandung di ayat ini, yaitu, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri. Pertama, tentang Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, artinya adalah, sesungguhnya Al-Masih itu adalah kalimat Allah yang berasal dari roh Allah yang nuzul ke bumi dan menjadi seorang manusia melalui perawan Maryam. Kedua, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, kata menyembahnya di ayat ini adalah, menyembah pribadi yang diberitakan di ayat ini, yaitu Isa Al-Masih, sebab Isa adalah kalimat Allah dan roh Allah yang nuzul menjadi manusia. Tentang yang menyombongkan diri pada ayat ini akan dijelaskan di ayat 173 kalimat kedua. Isa menurut Surah An-Nisa, ayat 173. Ayat ini akan menjelaskan tentang barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri pada Surat An-Nisa ayat 172. Al-Quran berkata, Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa barang siapa yang enggan menyembah Al-Masih dan menyombongkan diri, Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Tetapi dalam terjemahan resmi Al-Quran terdapat kata tambahan, menyembah Allah. Ini hanya sebuah tafsir yang keluar dari konteks ayat sebelumnya yang berbicara tentang Isa Al-Masih. Isa menurut Surah An-Nisa ayat 174.
Ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, yang menjelaskan tentang Al-Masih. Al-Quran berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang." Di dalam terjemahannya, disisipkan nama Muhammad dan Al-Quran, padahal surat An-Nisa ayat 153-175 adalah membahas tentang Taurat dan Injil, yaitu tentang para rasul terdahulu, ahli kitab dan Isa Al-Masih, dan di ayat 175 masih bicara tentang jalan yang lurus, yaitu Isa Al-Masih itu sendiri. Yang dimaksud dengan bukti kebenaran dari Tuhanmu adalah kalimatnya, yaitu Isa Al-Masih, dan kalimat itulah yang menjadi cahaya yang terang benderang. Bukti kebenaran dari Tuhanmu juga disinggung di Quran Surah Maryam ayat 34 yang berkata demikian, "Itulah Isa putra Maryam, perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya." Dan yang diturunkan sebagai cahaya yang terang benderang adalah yang berasal dari kalimat Allah, yaitu kitab Injil. Ini juga disebut di surat lainnya, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 46 yang berkata, "Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya." Di dalam agama Kristen, Injil itu adalah kabar baik, yang isinya adalah tentang Yesus dan perkataannya yang disebut firman Allah. Muhammad adalah manusia biasa yang memiliki dosa, bukan bukti kebenaran yang turun dari Allah. Muhammad hanyalah seorang hamba yang butuh keselamatan. Isa menurut surah An-Nisa ayat 175. Ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, yang menjelaskan tentang Al-Masih. Al-Quran berkata, "Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya." Kata tambahan agama yang ada dalam kurung adalah sebuah tafsir dari penterjemah Muslim, yaitu hasil pemikiran mereka. Isa Al-Masih adalah kalimat Allah yang telah turun ke tengah manusia sebagai jalan yang lurus kepada Allah. Di Quran Surah Maryam ayat 36, Quran Surah Ali Imran ayat 50-51, Quran Surah As-Zukhruf ayat 61 dan ayat 64, juga dikatakan bahwa jalan yang lurus itu adalah Isa Al-Masih. Terjemahan dan tafsir para ulama Islam terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Isa Al-Masih tidak jujur, selalu dibelokkan untuk menyembunyikan keilahiannya, lalu diarahkan kepada Muhammad untuk mengangkat derajatnya. Coba bandingkan antara penjelasan video ini dengan terjemahan asli Al-Quran dan tafsirnya, sungguh sangat jauh berbeda pemahamannya. Terjemahan Al-Quran yang mereka buat adalah hasil editan, yaitu dengan menambahkan kata-kata sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, bukan pikiran mereka yang mengikuti teks asli Al-Quran. Salah satu contoh, terjemahan Quran Surah Al-Haqqah ayat 40, dan Quran Surah At-Tawir ayat 19 menurut original teksnya adalah, "Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar perkataan Rasul yang mulia." Tetapi terjemahannya berubah menjadi, "Sesungguhnya ia atau Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia." Terdapat penambahan kata yang diturunkan kepada, sehingga yang tadinya hanya perkataan Rasul menjadi wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Sebaliknya, ketika Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih sebagai kalimatuhu, atau kalimatnya, tetapi diterjemahkan menjadi yang diciptakan dengan kalimatnya, dan ketika teks aslinya berkata, Ruhun minhu, atau ruh darinya, tetapi diterjemahkan menjadi dari ruh ciptaannya. Inilah yang dilakukan oleh para ulama orang Arab yang membelokkan makna ayat Al-Quran yang sesungguhnya, lalu mereka menuduh Alkitab telah dipalsukan dan menebarkan kebencian kepada Yahudi dan Nasrani. Padahal teks asli Al-Quran yang diajarkan oleh Muhammad di masanya mengakui jika Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, namun mereka mengubah arti ayat-ayat Al-Quran itu dan menuduh Alkitab telah dipalsukan.
Baik saudara dalam Tuhan, itu videonya dan kita sudah melihat dan juga mendengarkan isi dari cuplikan video tadi. Ya, di mana dia menjelaskan bahwa sebenarnya kedatangan Nabi Muhammad itu yaitu untuk memperluas Injil, ya. Bukan membawa agama baru, tidak, tetapi memperluas Injil yang sudah ada sebelumnya. Nah, saudara dalam Tuhan, jelas ya. Jadi saya tidak komen lagi mengenai hal itu. Dan tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Agustan tadi mengenai Tritunggal di dalam Kristen, saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa Ustadz Agustan sendiri ya sebenarnya mengerti tentang Tritunggal. Karena kenapa saudara dalam Tuhan? Dia pernah belajar teologi, dia pernah tamat sarjana teologi, dia pernah menjabat sebagai seorang pendeta. Dan orang yang pernah belajar teologi pastinya mengetahui penjelasan mengenai Tritunggal. Namun saudara dalam Tuhan, kita tahu bersama, setelah dia mualaf, malah dia memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan. Dia memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Walaupun sesungguhnya dia pernah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Namun karena sekarang sudah berpindah keyakinan, mau tidak mau dia harus memutarbalikkan kebenaran Alkitab itu sendiri dengan tujuan supaya orang tahu bahwa dia adalah orang pintar, dia kristologi yang pintar, dia paham tentang Alkitab dan perkataannya benar bahwa Alkitab itu tidak benar. Nah, saudara Tuhan, inilah senjata-senjata mereka. Tetapi itu tidak menjadi persoalan. Karena itu tidak mengurangi nilai kekristenan itu sendiri. Saudara dalam Tuhan, kalau saudara melihat di media hari-hari ini, memang kekristenan mengalami berbagai goncangan-goncangan kecil, mengalami berbagai tekanan, mengalami berbagai persoalan. Namun saudara dalam Tuhan, persoalan demi persoalan yang ada di tubuh kekristenan sendiri ya tidak mengurangi kuasa Tuhan, ya tidak mengurangi karya Tuhan di dalam Kristen itu sendiri. Saudara bisa lihat buktinya bahwa semakin hari, atau saya katakan bahwa hampir setiap hari, ada orang yang percaya kepada Tuhan. Ada orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ya, bukan hanya karena mereka mendengarkan firman Tuhan dari seorang pendeta, tetapi mereka juga mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan. Dan tidak sedikit dari mereka percaya kepada Yesus awalnya hanya karena dengar lagu rohani Kristen. Dan berbagai cara Tuhan yang unik memanggil mereka, memilih mereka, dan membawa mereka ke terangnya yang ajaib, sehingga mereka menjadi anak-anaknya, dan mereka sama dengan kita menjadi pemilik sorga kelak. Nah, saudara dalam Tuhan, itu hal yang perlu kita lihat hari-hari ini. Jadi kita tidak boleh fokus dengan nyinyiran-nyinyiran para mualaf seperti Ustadz Agustan itu. Tidak penting, tidak berguna, tidak berfaedah, dan tidak ada ngaruhnya bagi kekristenan saat ini. Karena kenapa? Kristen adalah pengikut Kristus. Berarti ada Kristus yang menopang Kristen. Jadi kalau kita bersandar kepada Kristus, artinya bersandar kepada Yang Maha Kuasa, bersandar kepada Tuhan itu sendiri, tentu Tuhan sendirilah yang menjadi pembela bagi kita. Dan ketika Tuhan yang menjadi pembela bagi kita, saudara dalam Tuhan, terbukti hari ini kekristenan semakin dibabat, semakin merambat. Itulah yang terjadi. Saudara tidak percaya? Silakan lihat di media. Ya, saudara pasti menemukan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang terjadi hari-hari ini, sehingga semakin hari kekristenan semakin berkembang, dan juga semakin hari semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara dalam Tuhan, saya pesankan bagi kita, ya, kalau saudara baca sejarah manapun, ya, kitab manapun, kitab agama apapun, saudara tidak bakalan menemukan ya seorang pun yang berani berkata bahwa dia adalah jalan dari kebenaran dan hidup selain daripada Tuhan Yesus sendiri ketika dia datang ke dunia ini. Hanya Yesus satu-satunya yang berani berkata bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga
tanpa melalui Kristus, tanpa melalui Yesus, tanpa percaya kepada Tuhan, tanpa percaya akan kedatangan Kristus di dunia ini, akan kematiannya di atas kayu salib, akan kebangkitannya dan akan kenaikannya di dalam kerajaan surga. Saudaraku dalam Tuhan, hanya itu jalan satu-satunya kita bisa masuk surga. Dan itu keluar dari seorang Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa Kristus? Kenapa Yesus berani berkata bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup? Karena memang dia adalah Tuhan itu satu-satunya. Nah, saudara Tuhan, tidak usah ragu. Sekali lagi, tidak usah ragu dengan nyinyiran-nyinyiran orang-orang luar sana. Jangan risau dengan nyinyiran para mualaf. Sekali lagi, itu tidak penting. Yang terpenting adalah ya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan hari-hari ini. Dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mendoakan gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Supaya gereja-gereja Tuhan semakin bergandengan tangan untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga untuk terus memberitakan Injil Kristus. Dan kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang boleh ada, para pendeta, para penginjil, bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Supaya mereka dipakai oleh Tuhan. Sehingga Indonesia ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang nyata di tengah-tengah bangsa yang kita cintai ini. Terkhusus buat gereja, kita percaya lewat kuasa Tuhan, gereja Tuhan tetap berdiri kokoh dan semakin merambat. Itu iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.